GKI Jasmine sendiri merupakan kalau saya mau katakan kasus yang bagi saya, perspektif saya agak sedikit dipolitisir. Dan perdagangan, dalang wayang dagang, itu sistem politik kita. Sebelum melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk mengedukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Hubungan antar denominasi aja sekarang nggak ada kemesraan gitu ya. Jadi ketika saya menjadi anggota jemaat tertentu, datang gereja yang mainstream bilang, ngapain kamu di gereja yang tersesat itu gitu ya. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini kan sudah menyatakan hubungan di antara kita pun tidak ada mencerminkan kesatuan dan persatuan gitu ya. Kemudian organisasi seperti gereja yang ada di daerah-daerah itu ada BKSG itu, Badan Kerjasama Gereja-Gereja. Kemudian di nasional itu ada PGI gitu ya. Sebenarnya kalau mereka ini eksis gitu ya, di samping FKUB yang dari sebelah gitu ya, ini bisa sebenarnya menyatakan kekuatan gitu. Nah, tapi masalahnya inilah ya, kita ini sebenarnya nggak bisa kuat dalam kesatuan dan persatuan. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Kita itu seperti keong gitu ya, membawa cangkangnya masing-masing gitu gereja itu gitu. Nah, ketika nanti ada Zoom ini mau bergandeng tangan, harusnya ya gereja-gereja ini harus bangkit gitu ya. Yang tadinya nggak mau harus mau gitu. Jadi jangan kita biarkan Zoom ini yang berjalan gitu ya. Harusnya mereka bangkit gitu. Karena udah jelas gitu ya. Ketika kita sudah taat aja melakukan aturan, ini kan dilematis. Hukum sebagai panglima itu nggak terharap dari luar gitu. Tapi memang pada tatanan-tatanan prosedur yang sebenarnya yang berlaku di negara ini. Jadi kita bicara tentang gereja Petani di Ponorogo itu, Pak. Sama ini bicara sudah turun. Iya. Halo. Shalom Pak Paul. Ya, ini sebentar senior Hendo Vireso, dia ada Pastor Tebu. Oke, Pastor Tebu silakan. Ya, silakan. Shalom Pak Paul dan semua rekan-rekan dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih diberi kesempatan. Saya tergelitik masuk minta supaya Pak Paul kasih link karena saya dengar dua percakapan yang sedikit banyak juga saya tahu, dan paling tidak juga dengan forum ini saya ingin mendapatkan feedback apa betul data informasi yang saya terima dari sumber yang kayaknya kalau mau diragukan ini agak-agak susah mau diragukan karena ini dari pejabat terkait misalkan ya. Jadi saya sendiri ingin menjelaskan pertama tentang Jasmine, GKI Jasmine dan Jambi. GKI Jasmine sendiri merupakan kalau saya mau katakan kasus yang bagi saya, perspektif saya agak sedikit dipolitisir dari pihak-pihak yang kalau saya mau sebutkan juga nanti agak lebih tendensius menuduh. Ya, makanya saya mau minta klarifikasi juga bagi siapa yang tahu, yang mungkin punya pengalaman dengan Jasmine. Tapi ini merupakan second opinion daripada yang berkembang di kalangan Kristen sendiri, yang versinya lumayan cukup berbeda dibandingkan pengetahuan umum dengan apa yang sebenarnya disiapkan solusi dari GKI Jasmine. Oke, sudah ingkrah betul. Tentang Jasmine diberikan izin hak penuh untuk membangun rumah ibadahnya.
persoalannya bukan soal ingkrahnya dan punya hak sepenuhnya membangun. Pemerintah bukan cuma sekedar melihat dari perspektif penyelesaian hukumnya, tapi pelaksanaan hukum itu konteks di Indonesia amat sangat berbeda. Kita semua tahu, kadangkala di kalangan pemerintah, di kalangan legislatif, itu bermain dan punya basis massa. Lagi pula, di Indonesia kita mesti ingat, sistem politik Indonesia adalah sistem politik perdalangan dan perwayangan, perdagangan, dalang, wayang, dagang. Itu sistem politik kita. Ini menurut perspektif saya, ini tidak perlu harus diaminkan. Tapi mungkin banyak juga yang tahu. Karena kadang yang kita bicara di panggung perwayangan ini, dia tidak bisa buat banyak. Yang menentukan itu dalang di belakangnya. Nah, sekarang kita fokus ke Jasmine aja dulu. Yang saya tahu, ini juga dari salah satu bekas menteri yang saya langsung bicara, saya langsung bahas, bekas menteri agama ya. Tidak usah saya sebutkan nama beliau atau inisial beliau, dan juga dari mantan Dirjen Bimas Kristen sendiri sebelum Pak Thomas Penturi ini. Nah, itu kasus sedang berkembang waktu itu, dan saya bahkan berbicara langsung cukup lama, cukup panjang membahasnya, dan dari beberapa pengacara yang juga mengikuti secara dekat persoalan GKI Jasmine. Jadi sebenarnya Pak Paul, itu GKI Jasmine sudah diberikan solusi demi menjaga bentrok horizontal yang memang sudah direncanakan oleh para dalang ini untuk membuat chaos dari sisi ini. Nah, waktu itu kan Habib Rizik belum ditangkap. Nah, lalu kemudian solusinya dari Perber, berdasarkan Perber Menteri itu, Peraturan Bersama Menteri ya, PBM, itu Jasmine diberikan tempat, fasilitas, tanah, lahan, dan bahkan pemerintah membangunkan GKI Jasmine dengan biaya pemerintah, tidak jauh dari lokasi di mana dituntut supaya GKI Jasmine membangun di tempatnya sendiri gitu loh. Nah, ternyata itu sudah disediakan. Dananya juga sudah disiapkan untuk membangun. IMB-nya nggak usah dibicarain, itu pasti. Dan dijamin keamanan penuh bahwa itu akan direalisasi dan umat bisa beribadah dengan tenang di situ. Sementara Pak, tanah tempat sengketa sekarang itu tidak diberikan kepada siapa-siapa, bahkan tidak disita oleh pemerintah, itu tetap milik GKI Jasmine, dan itu dihimbau supaya dipakai untuk pembangunan fasilitas sosial, misalkan klinik atau puskesmas atas nama Jasmine, terus kemudian juga atau panti asuhan, apa saja, asal itu kegiatan sosial, bahkan sekolah. Ya, tidak ada masalah. Masyarakat di situ atau masyarakat pendukung dari mana-mana yang tidak setuju, gereja, asal jangan gereja. Mereka bilang asal jangan gereja. Kalau fasilitas lain milik Jasmine silahkan untuk kepentingan masyarakat di situ. Tapi persoalannya elit-elit yang bermain di belakang GKI Jasmine, apakah langsung pendetanya dan majelisnya, pengacara-pengacaranya, atau ada orang tokoh-tokoh behind di belakang kasus ini. Itu yang disayangkan, sehingga idealismenya nggak mau pindah dengan alasan, oh kita tidak mau kalah. Nah, pemerintah Pak Jokowi, saya bukan pendukung Pak Jokowi, saya masyarakat awam biasa, maksudnya masyarakat biasa yang patuh kepada aturan. Makanya saya mau katakan bahwa kalau kita nanti bicara seperti ini, didengar orang dan sebagainya, terus kita nggak tahu, sok tahu, malu kita. Sembari saya yang sampaikan ini second opinion yang saya tahu, Pak, untuk minta diklarifikasi. Kalau misalkan informasi ini salah saya terima dan saya sampaikan, kan saya perlu dapat pembanding begitu loh. Tapi kalau ini benar yang saya terima, bahkan dari bekas menteri, dari bekas dirjen yang berbicarakan dan beberapa tokoh lainnya, itu sudah ada solusinya, sudah diberikan. Tapi GKI Jasmine keras kepala, saya nggak tahu kenapa keras kepalanya. Ada masalah apa di balik semua itu? Nah, ini saya curiga ada politisasi gereja di dalamnya bermain untuk kepentingan politik. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.